Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fadila Fajri dengan NIM 238107014. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kajian IPA. Selamat menyaksikan. Yang pertama, sebutkan perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Yang pertama ada struktur sel. Sel hewan bersifat eukariotik, memiliki membran sel, nukleus, organ sel, dan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan juga eukariotik, memiliki membran sel, nukleus, organ sel, dan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang kedua, cara memperoleh nutrisi hewan adalah heterotrof, artinya mereka mendapatkan nutrisi dengan memakan organisme lain seperti tumbuhan, hewan lain, atau mikroorganisme. Tumbuhan adalah autotrof, artinya mereka dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis, menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida. Yang ketiga ada pergerakan. Kebanyakan hewan mampu bergerak secara aktif dengan menggunakan otot dan kerangka. Tumbuhan umumnya tidak bergerak secara aktif, meskipun beberapa tumbuhan seperti putri malu dan mimosa menunjukkan gerakan sebagai respon terhadap rangsangan. Yang keempat, ada tumbuhan dan berkembang. Kalau hewan umumnya memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang terbatas dengan bentuk ukuran yang relatif konstan setelah mencapai kedewasaan. Tumbuhan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang tidak terbatas dengan kemampuan untuk terus tumbuh dan menghasilkan struktur baru sepanjang hidup mereka. Yang kelima, ada reproduksi. Hewan bereproduksi secara seksual dengan gamet, jantan, sperma, dan betina sel telur yang bersatu untuk menghasilkan keturunan. Tumbuhan memiliki berbagai cara reproduksi, termasuk reproduksi seksual dengan gamet jantan dan betina, dan reproduksi aseksual tanpa gamet. Yang keenam ada fotosintesis. Hewan tidak mampu melakukan fotosintesis. Tumbuhan memiliki klorofil pigmen hijau yang memungkinkan mereka untuk melakukan fotosintesis. Yang ketujuh ada sistem saraf. Hewan memiliki sistem saraf yang kompleks, memungkinkan mereka untuk merasakan, merespon, dan mengontrol pergerakan mereka. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki sistem saraf yang kompleks, namun memiliki beberapa struktur sensitif yang memungkinkan mereka untuk merespon rangsangan tertentu. Yang kedelapan ada hormon. Hewan menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, dan reproduksi. Sedangkan tumbuhan juga menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, perkembangan, dan merespon terhadap stres. Yang kesembilan ada dinding sel. Hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa yang memberikan struktur dan dukungan pada sel tumbuhan. Yang kesepuluh ada sumber energi. Hewan mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan, sedangkan tumbuhan mendapatkan energi dari matahari melalui fotosintesis. Perbedaan ini membantu kita memahami dan membedakan antara hewan dan tumbuhan, dua kelompok makhluk hidup yang fundamental dalam keanekaragaman hayati di bumi. Ketiga, mengapa penderita miop disarankan untuk menggunakan lensa cekung dan penderita hipermetrop menggunakan lensa cembung? Jawabannya adalah miop itu artinya rabun jauh. Pada mata miop, kornea dan lensa mata melengkung berlebihan. Hal ini menyebabkan cahaya masuk ke mata berfokus di depan
retina, bukan tepat di retina. Akibatnya benda-benda yang jauh terlihat kabur, sedangkan benda-benda yang dekat terlihat jelas. Lensa cekung memiliki kemampuan untuk menyebarkan berkas cahaya. Ketika penderita miop menggunakan kacamata dengan lensa cekung akan menyebarkan berkas cahaya sehingga titik fokusnya dimajukan tepat di retina. Dengan demikian, benda-benda yang jauh akan terlihat jelas. Dan penderita hipermetrop, yaitu rabun dekat. Pada mata hipermetrop karena dan lensa mata terlalu pipih. Hal ini menyebabkan cahaya yang masuk ke mata terfokus di belakang retina, bukan tepat di retina. Dan benda-benda yang dekat terlihat kabur, sedangkan benda-benda yang jauh terlihat jelas. Lensa cembung memiliki kemampuan untuk menyatukan berkas cahaya. Ketika penderita hipermetrop menggunakan kacamata lensa cembung akan menyatukan berkas cahaya sehingga titik fokusnya dimajukan tepat di retina. Dengan demikian, benda-benda yang dekat akan terlihat jelas. Jadi kesimpulannya, penggunaan lensa cekung pada penderita miop dan lensa cembung pada penderita hipermetrop bertujuan untuk mengubah arah fokus cahaya sehingga cahaya dapat difokuskan tepat di retina sehingga penglihatan menjadi jelas. Yang keempat, urutkan pencernaan manusia dari awal sampai akhir dan sebutkan fungsi dari organ-organ sistem pencernaan tersebut. Yaitu ada sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan. Berikut urutannya dari awal sampai akhir dan beserta fungsinya. Yang pertama ada mulut. Fungsi pencernaan mekanik menggigit, mengunyah dengan bantuan gigi. Pencernaan kimiawi oleh enzim dalam air liur. Petialin memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Yang kedua ada kerongkongan. Fungsinya mendorong makanan yang sudah dikunyah dari mulut menuju lambung menggunakan gerakan peristaltik kontraksi otot berirma. Yang ketiga ada lambung. Fungsinya menyiapkan dan mengaduk makanan yang sudah dikunyah atau mensekresi cairan lambung yang mengandung asam lambung, dan pepsin memecah protein dan membunuh bakteri, sedangkan pepsin memecah protein lebih lanjut. Yang keempat ada usus halus. Bagian terpanjang dalam sistem pencernaan kimiawi lebih lanjut oleh enzim pankreas dan empedu yang dikeluarkan ke usus halus. Enzim pankreas memecah protein berkarbohidrat dan lemak. Empedu memecah lemak menjadi emulsi, campuran lemak dan air agar lebih mudah diserap. Yang kelima ada usus besar. Fungsinya menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan dan menyiapkan feses atau kotoran sebelum dibuang. Yang keenam ada rektum. Fungsinya tempat penyimpanan makanan sementara feses sebelum dibuang. Yang ketujuh ada anus. Fungsinya bagian akhir dari sistem pencernaan tempat pembuangan feses dari tubuh organ penunjang pencernaan, yaitu hati. Fungsinya menghasilkan empedu yang membantu memecahkan lemak. Dan ada juga pankreas. Fungsinya menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah protein, karbohidrat, dan lemak, dan menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan manusia adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai organ. Setiap organ memiliki fungsi dalam memecah makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa-sisa yang tidak diperlukan.
Cukup sekian video yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas terstruktur ujian tengah semester kajian IPA. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Allahumma fiqil abwabi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.